Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cakus PS dan Salam Rental. Ngono lek pembukaan ngono. Salam rental ini bang ini. Salam rental. Ini. Gak oleh saiki. Oh gak oleh. Ini lu ya. Salam rental. Sekarang salam rental itu wis mendunia, Mas. Oh iya. Mendunia gara-gara salam rental itu di mana-mana itu salam rental, arep PSan pakai salam rental. Salam rental. Oke, kali ini di konten kali ini Cakus kedatangan tamu yang istimewa. Ini salah satu YouTuber nomor 1 lah di per-PSan Indonesia. Oh, masa? Kayaknya sih begitu. Amin, Mas. Amin ya, amin. Mas Ferry Pratondo. Kayaknya seluruh Indonesia tahu sampean loh. Oh, ya enggak lah. Ya. Enggak kabeh lah. Iya, tapi aku dewe ngaku loh. Sekarang kayaknya satu Indonesia tahu aku. Iya. Biar tahu ya, salah satunya ini Rek, harus ngonten sama yang sudah anu duluan, terkenal duluan gitu ya. Ya memang harus seperti itu. Collab. Collab, harus banyak collab biar semakin banyak yang mengenal kita. Oke. Di kali ini ada Mas Ferry Pratondo. Saya pengen kulik-kulik tentang yang terbaru saat ini, Mas, tentang rental PS nih. Ya. Kalau sampai cenderung gimana ngerentalnya tuh PS3, PS4, PS5? Maksudnya cenderung apa nih? Untuk orang-orang itu loh, cenderung mau rental PS3, PS4, atau PS5? Maksudnya mau bukanya gitu iya, kan? mereka itu. Iya, tergantung ini kan, kalau mau buka rental tergantung tempat lah, lokasi, kota. Contohnya kayak Bandung itu kalau dikasih PS3 ya nggak payu, nggak laku. PS4 aja wis kurang. Bandung itu PS5 pastinya. Kayak kemarin aku nge-review yang baru yang di Deso di Godang Legi. Iya. PS2 yang laku. PS2 ya. Yang kandang ayam itu. PS3 nggak laku. Malah PS2 tergantung lokasi sebetulnya. Jadi ya harus tahu lah ini mana yang laku, mana yang enggak, itu ya harus tahu. Iya. Survei dulu. Iya, jadi buat teman-teman nggak usah maksa ya. Kalau misalnya PS2-nya rame ya harus jalan PS2. Kalau PS3-nya rame ya jalan PS3. Dipaksa ke PS4, ya nggak apa-apa, dicoba. Iya, dicoba. Dicoba. Perkara nanti berhasil atau enggak, dicoba dulu. Gitu. Memang harus dipaksa dulu mereka, Mas. PS3 penuh, PS4 mau nggak? Mau. Nah, itu harus dipaksa dulu. Nah, ini tempatmu PS4 laku nggak? Alhamdulillah kurang lah. Lah iya, contohnya gitu. Makanya kan di tempat Cakus PS4 nggak laku, lakunya PS3 ya sudah. Alhamdulillah. Yang penting ada yang main, penting ada cuan gitu kan. Itu aja ya. Nanti toh kalau misalnya harus bermetaforfosa ke PS4 semua, sudah ready, Mas. Ya memang harus mengikuti ke PS4 semuanya. Nah, masalahnya sekarang kira-kira yang enak itu yang PS4 gimana? Sekarang kan ada 3 macam nih. Iya. Ada yang ori. Ada yang hand. Ya, yang terakhir ini kan lagi booming apa itu? Klon. Nah, bisa saya jelasin itu? Ya. Kira-kira cocoknya gimana nih buat teman-teman? Ini khususnya untuk rental loh ya, bukan pemakaian pribadi. Jadi khusus rental buat teman-teman kalau mau buka rental PS4 ya. Jadi nanti Cakus kan tanya ori, hand atau klon. Nah, di rental PS itu kan mayoritas 90% bahkan 99% yang main itu kan bola. Ya kan PES. Terutama PES. Kalau FC24 mungkin masih sedikit ya. Kebanyakan PES. Nah, itu kan senjata utamanya rental. Jadi kalau rental PS4 yang bermain game ori, itu kan harus pakai game originalnya PES 21. Susah sekarang. Nah, sekarang masalahnya gamenya sudah nggak ada lagi. Baik secara fisik ya, secara kaset, Blu-ray disc atau secara game digital. Jadi kalian kalau mau cari game digitalnya di PS Store, di PS Store-nya Sony itu nggak dijual lagi. Nah, sampai selaku penjual, berarti kalau ada orang beli ori sekarang, harus pakai yang mana? Kan nggak ada 21-nya. Ya mau nggak mau kok hand, antara hand sama clone. Ada 2 alternatif. Kalau mereka beli ori, berarti sampean paketnya jual yang apa tuh? Kalau ori nggak, kalau buat rental ya nggak ada. Nggak, sampean kan jual ori. Nah, paket bolanya tuh apa berarti? Nggak ada 21. Oh, sekarang ini kan? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada. Berarti pembeli harus tahu nggak ada 21-nya. Nggak ada. Adanya kan eFootball itu loh, eFootball 24 itu sampai FC 24. Berarti kalau yang pakai ori, kalau beli ke Mas Ferry PS-nya ya berarti
nggak ada 21-nya. Nggak ada PES 21-nya. Itu kalau ori teman-teman ya. Ya berarti harus pakai eFootball UFC yang FC 24 sama eFootball 24 yang gratisan dari Konami. Ya. Kalau misalkan mau main game original. Yang original. Nah, jadi mau nggak mau kalau misalkan mau buka rental karena yang laku adalah game bola PES 21, adanya ada di PS4 hand sama clone. Udah itu aja. Oke. Nah, kalau hand sudah jelas itu. Jelas. Nah, PES 21-nya bisa di patch. Nah, itu sekarang kayaknya lagi tren tuh. Yang mana? Yang hand. Oh, yang hand. Karena secara apa namanya ya? Secara sugesti pelanggan itu kalau ngelihat eFootball 2024 gitu, otomatis dia, wih, bola baru gitu. Itu masalahnya. Tapi kadang-kadang gini loh, orang pas yang PS4 hand itu ya. Sekarang si modernnya yang nge-patch itu kan nggak ditulis PS 21 toh. Iya, langsung diganti eFootball 24. Nah, itu dikira itu bukan PS 21. Nah, itu malah dikira itu bukan PS 21 padahal itu adalah PS 21. Kalau namanya bola yang PES di PS4 hand itu kan bisa diubah-ubah tuh temanya, judulnya. Walaupun dalamnya PS 21 mau diganti FC 24 ya bisa. Itu yang terjadi di sini. Oh ya, ketika pakai ori yang masih ada PES 21, yang main kan datang ke sini. Balanya kok lawas. Gitu. Oh, dikira lawas. Nah, tak jelas no. Ini ada optionnya begini mereka. Option filenya. Tetap aja pelanggan nggak ngerti mas. Oh. Balanya lawas. Nah, akhirnya aku pikiran, mas nggak enak, wis tulisannya 2024. Mereka langsung lah ini baru. Itu ceritanya mas. Padahal ya padahal itu pelanggan kan nggak mau tahu gitu loh mas. Ya. Penting tampilannya baru, pemainnya kan update bisa kelihatan lebih real gitu. Ya. Itu ceritanya mas. Jadi kalau mau buka rental, khususnya rental ya itu ya pilihannya antara PS4 hand sama yang clone. Lah hand ini kan pasti nggak bisa online, jadi wajib offline. Nah, yang PS4 clone ini itu adalah PS4 ya, yang game ori. Sebentar mas, habis ini kita lanjut lagi ya. Oke, ada iklan sebentar tadi ya. Lanjut mas, soal PS4 clone. Jadi PS4 clone itu adalah game ori, bukan hand ya. Jadi game ori yang tidak bisa online. Jadi ori yang tidak bisa online. Jadi jadi PS4 yang bermain di firmware tinggi, software tinggi yang sekarang kan 11.0 itu bisa di-clone. Bisa. Nah, tapi nggak bisa online. Loh, kok bisa? Padahal kan ori kan. Harusnya kan bisa online. Nah, karena apa? Karena di PS4 clone itu adalah di dalam PS4-nya itu adalah terdapat game atau akun si penjual. Gitu. Jadi si penjual itu beli game original, kemudian dibagi-bagikan sampai 1.000, 5.000, sampai 10.000, 100.000 PS, sampai banyak PS. Nah, itu ya mirip-mirip kayak akun share lah, mirip-mirip. Cuma yang ini menurutku lebih aman daripada yang akun share. Nah, cuman ya. Perbedaannya hand sama clone untuk rental. Ini khusus bola ya, bola. Karena PS4 clone itu harus dibongkar mesinnya. Beda dengan hand. Kalau hand itu kalau kita ngisi bolanya atau gamenya tanpa perlu bongkar mesin. Kalau PS4 clone itu harus dibongkar, diangkat IC NOR sama sysconnya. Waduh, sampai seperti itu ya? Iya, kemudian di dump ya, di flash lah. Setelah itu diisikan game dari akun si penjual. Kalau nggak dibongkar nggak bakal bisa. Nggak ada ceritanya clone itu tanpa bongkar mesin. Jadi tetap bongkar mesin. Ya, ini catatan, ingat sekali lagi, bongkar mesin. Ya. Kok bisa tahu kalau itu berhasil di clone ya? Bisa. Ya bisa, itu kan masteri dari luar negeri. Nah, itu aku yang kadang-kadang itu begitu ya. Hebat-hebat orang luar, hebat kok bisa gitu. Orang luar negeri hebat-hebat. Nah, terus permasalahannya di sini, PS4 clone itu kalau update bolanya, yang khususnya bola PES, itu harus bongkar mesin lagi. Nah, ini ya. Masalahnya kalau beli di Malang, dibawa ke luar pulau, nah itu dikirim balik. Kemarin kasus ada, bukan kasus, jadi ada pelanggan saya dari Medan. Dia beli lewat online shop ya, Tokopedia. Tak cek, dia beli 5 atau 7 unit, saya lupa. Tak cek, dia pesen yang PS4 clone.
semuanya buat rental. Iya. Memang antara clone sama hand itu keuntungannya dia lebih murah. Harganya lebih murah, jauh. Iya. Misalkan PS4 hand, misalkan yang fat, misalkan sekarang 3,5, yang clone cuma 2,5 itu udah dapat. Dengan udah dapat game bagus-bagus itu. Ada PS, ada GTA, ada God of War, ada Resident Evil, macam-macam wis. Nah, itu kan bikin menarik toh. 2,5 juta dapat game yang bagus-bagus yang triple A kan ya wis menarik banget. Nah, itu bersiko nggak Mas clone itu? Bersiko kegembok itu enggak? Kalau online ya pasti kegembok, makanya tidak boleh online. Tidak boleh online. Harus ditulisi, dilarang keras. Dilarang keras. Nah, kalau misalnya kegembok, ya bongkar lagi. Dibongkar lagi. Ya? Bongkar lagi. Kalau udah diupdate online, bongkar lagi, di dump lagi, di flash lagi. Iya. Nah, jadi yang kemarin tuh pesan dari Medan, sebelum saya kirim, saya tanya nih masnya yang order, Mas sudah bener kah beli PS4 clone buat rental? Ini PS4-nya Mas kan beli banyak. Ya kan buat rental. Jadi dia jawab, iya Mas buat rental. Sudah baca deskripsi produknya? Sudah Mas. Itu di situ ada keterangan. Kalau aku kan kalau jualan pasti Kak jelas no kan. Kak setiap update bola itu PS4-nya harus dikirim balik ke Malang. Nah sekarang posisi Masnya kan di Medan. Setahun sebetulnya kan update bola setahun 2 kali kan. Iya. Yang dimasukkan itu tetap option file tetap dimasukkan. Oke lah. Anggap aja yang paruh musim itu bisa diedit manual sendiri. Diedit masih bisa ya? Bisa, kalau manual bisa. Iya. Tapi kalau yang misalkan memasuk musim baru harus ganti jersey kan nggak bisa. Iya. Kalau nggak update jersey-nya nanti rentalnya nggak laku kan? Oh nggak update pasti nggak laku. Nah itu kan dikirim balik ke Malang. Tapi mungkin si yang beli PS itu dia multi segmen Mas. Jadi dia memang butuh banyak game untuk pelanggannya. Jadi nggak murni fokus bola aja. Rental rata-rata pasti bola lah. Iya. Pasti rental bola. Ya nanti kalau bola dia beli hand gitu nggak apa-apa. Yang dibawa clone. Ya atasnya hand. Jadi bawa banyak pengeluaran. Lah itu. Malah banyak ini kan nggak praktis. Nah Kak jelasno. Sekarang Mas itu wajib ya dikirim ya. Saya jelaskan. Sekarang coba hitung ongkos kirimnya Medan Malang. Ya kan? Kirim balik Malang Medan itu sudah berapa per unitnya? Kurang lebih 200 sampai 300 ribu per unit. Kalau 7 unit wis berapa? Kemudian kena biaya cas lagi untuk update option filenya itu, update bola barunya itu 1 unit 250 ribu. Sudah berapa? Ya, kena sudah biaya ongkos kirim, kena biaya cas. Kemudian rugi waktu juga. Dari Medan Malang berapa hari? Terus 3-4 hari. Akhirnya keputusannya. Sebentar, 3-4 hari kan? Terus misalkan Malang Medan balikkan lagi 3-4 hari lagi. Belum nanti waktu ngeklonnya itu di posisi di Malang. Kalau lagi sepi, ya lagi rame antri. Ya kan antri. Kurang lebih 2 minggu. Kalau 2 minggu PS-nya dikirim ke Malang, yang di Medan kan kosong, nggak ada barang. Nah kan nggak bisa menghasilkan duit. Nah kan udah rugi waktu, rugi biaya, rugi banyak. Nah, akhirnya tak jelasnya seperti ini mikir, oh iya lebih enak akhirnya dia milih yang hand. Kalau hand kan nggak perlu kirim-kirim, tinggal kalau update bola tinggal beli flash disk, bisa ngisi sendiri buat semua PS modal 1 game. Akhirnya pilih yang hand ya. Pilih hand. Kalau kayaknya nunggu perkembangan lagi mungkin ya. Jadi nanti kalau lebih bisa memudahkan isi kayak hand gitu mungkin ya. Iya. Bolehnya. Jadi kalau Anda mau beli PS4 clone buat rental ya, bukan pribadi ya, aku ngomong buat rental. Itu usahakan beli di toko terdekat di kota Anda. Satu kota lebih enak. Jadi kalau sewaktu-waktu update bolanya itu lebih enak kan, nggak buang-buang ongkos kirim. Clone ini kalau misalkan harddisknya rusak nih, harddisknya rusak, itu PS-nya juga bongkar lagi. Beda dengan hand harddisk rusak, tinggal ganti harddisk baru, install software sendiri, isi game sendiri, lebih praktis, gitu loh. Nah, jadi harus ngerti ini masalah bedanya antara hand sama clone. Jadi jangan tergiur harga murah. Nah itu kebanyakan memang terjebak di harga itu Mas. Iya. Dan sebagian penjual nggak pernah menjelaskan hal ini. Kalian itu penjual harus menjelaskan dulu. Kasihan konsumennya bro, gitu loh. Dijelaskan yang detail. Ini kelemahannya di sini, keuntungannya di sini. Kalau aku ada orang pesan pun tak tanya lagi, Mas bener, yakin? Ada loh, tapi ada kemarin dari Mataram. Dia bilang, Mas ini nanti dikirim lagi loh Mas kalau update. Iya Mas, aku udah paham, udah ngerti. Jadi nggak masalah, ya sudah.
Kalau udah ada kesepakatan, deal nggak masalah. Kalau yang nggak ngasih tahu itu, kadang memang pelanggan itu benar-benar nggak ngerti, Mas. Wah, harus ngerti. Iya, ada pelanggan yang memang nggak ngerti, jadi dia mau beli PS4 tahunya PS4 sudah titik. Jadi dia nggak tahu itu macam-macam. Kalau nggak dijelaskan sama yang penjual, ya mereka pulang ke rumah habis itu bingung larinya ke saya. Cuma ini ya, aku bingung. Kemudian nama Mas Ferry balik orang ngono aku. Cuman enak, bedanya gini ya, klon sama hand. Yang hand 9.0 ini kan harusnya pakai apa namanya? Kalau ngaktifkan buka gamenya itu harus pakai flash disk. Nah, kalau klon itu nggak perlu. Nyala langsung main. Itu bedanya bedanya di situ. Lebih praktis sebenarnya klon itu. Kalau hand memang harus pakai colok-colok flash disk. Itu yang 9.0. Oke teman-teman, itu penjelasan dari Mas Ferry Pratondo ya tentang PS4 ori, hand dan klon yang lagi sekarang ini marak. Terutama master itu aku pikiran itu kok bisa gitu loh. Cerdas-cerdas ini gimana, sama sudah pelajari apa belum tuh? Klon. Wes ya. Lah kan sakit orderan aku klon. Cuma saya nggak pernah publish. Diam-diam aja. Nanti banyak yang cemburu. Gak dibikin tutor-tutor enggak ya? Oh jangan, dibikin tutor-tutor. Resiko enggak itu? Resiko enggak kalau di nanti apa? Topik itu maksudnya kalau di upload tentang resiko lah, itu. Resiko lah itu kan. Resiko ya? Iya, sebetulnya itu ya apa ya? Boleh dibilang ya ilegal sebetulnya, ya semi ilegal. Tapi gamenya ori itu dipakai ori bukan hand. Nah, hand bajakan benar-benar bajakan itu ori, cuma ori gamenya dibagi clone kan cloning cloning itu artinya kan duplikat jadi duplikat dibagi-bagikan kayak gitulah. Sementara itu teman-teman, jadi bisa dipikir ya buat yang ngerental, terutama yang beli ke Mas Ferry ya. Jadi enaknya kamu pakai ori, kayaknya menurun mungkin ori ini Mas sekarang Mas. Loh enggak kan buat pemakaian pribadi pasti laris. Rental pun masih ada yang mau pakai ori kan, kayak si Trenale ADK Karosa Pagora game kan tuh ori semua tuh. Main PUBG, main Roblox. Jadi rental PS itu nggak melulu yang PS4 ya, khusus PS4 nggak melulu yang ada yang main bola. Kan kalau hand itu kan pasti offline kan, tapi ada yang suka ori. Kayak PUBG kan gratis, Roblox gratis. Kayak yang di Pagora Kediri itu kan malah dia nggak ada hand. Ori semua itu, karena anak kecil-kecil main PUBG itu. Jadi perlu untuk survei lingkungan atau tempat kalian, kalau nggak ada yang disurvei, coba dulu PS ori, nanti kira-kira peminatnya lingkungan ini ramai apa enggak. Terus kalau memang banyak penggemar bolanya ya bisa pakai hand gitu ya. Gitu. Terus kalau clone yang banyak gamenya itu ya bisa ke toko terdekat aja, biar nanti kalau ada update bola lebih enak. Kecuali bukan pemakaian rental. Pemakaian pribadi is oke lah, yang nggak perlu update juga nggak apa-apa ya. Ya, nah ini bedanya ya. Kalau clone Anda misalkan butuh DLC, itu tetap bongkar mesin lagi. Ada DLC baru. Kalau hand nggak perlu, tinggal download, pakai flash disk, colok, update, ada DLC-nya. Kalau clone nggak bisa, tetap kalau namanya update-updatean harus bongkar mesinnya. Itu bedanya kan antara clone sama hand gitu loh. Ada kekurangan sama kelebihan masing-masing. Itu ya. Jadi teman-teman kalau melihat list harga 2,5 juta, 3 juta, itu kalian deskripsinya dibaca, itu jenis PS-nya apa dulu. Ini ori, jangan terjebak tiba-tiba kamu sudah beli ke Mas Ferry ini. Habis itu bingung kan, kok PS-ku ini, habis itu larinya ke Cagos gitu ya. Dari Cagos tak lempar lagi. Kamu beli di mana Mas Ferry? Balik Om Rono. Tapi biasanya nggak baca deskripsi biasanya. Biasanya orang beli itu rata-rata deskripsi kan kalau di online shop ya, di marketplace itu pasti ada deskripsi produk, mesti tak jelas Ini PS4-nya gamenya main game original ini. Terus kalau yang game yang hand itu dapat game-game yang ini. Ada yang orang beli PS4 yang game ori kan murah tuh sekarang 2 juta. Tapi minta GTA, minta God of War, Resident Evil, jebol aku tombok. Ya boncos. Lah kan game ori kan mahal-mahal toh. Nah, gitu. Itu sebenarnya tak jelas toh. Ada dia ngelihat murah toh, 2 juta. Terus habis itu akhirnya dia mungkin nggak tahu harga gamenya PS4. Terus akhirnya kalau mau main GTA Pak, beli Pak, ini harganya GTA-nya harganya 300.000, FC 24 harganya 900. Duh, kok mahal Mas? Aku kaget. Akhirnya tukar hand. Tapi hand nggak bisa online.
Ada yang nanya, Mas bisa nggak aku yang hand tapi bisa hand? Ya ada. Nggak ada ceritanya. Ya nggak tahu nanti 20 tahun ke depan siapa tahu, ya nggak tahu kan, tergantung yang hack. Oke, itu teman-teman ya. Yang ori ini cocok juga buat pribadi yang suka main online. Jadi ada banyak kejadian karena korban YouTube nih, tutor PS3 bisa online. Kalau nggak benar-benar belajar bagaimana cara mengonlinekan PS3 nanti jadinya dia apa namanya, jadi original ya. Ya, alhamdulillah kemarin ada pasien juga, alhamdulillah bisa tak bikin CFW lagi Mas. Downgrade lagi. Iya, kamu lihat YouTube ya, iya ya, tak downgrade lagi. Ya, cuman teman-teman kadang salah persepsi tentang arti downgrade itu. Iya, jadi kemarin di konten juga sempat tak jelaskan apa itu maksudnya downgrade, yang asalnya CFW dikembalikan ke CFW. Ya, nggak apa-apa, yang penting aku dapat uang kemudian tak ingatkan. Wis kalau nggak ngerti caranya jangan di online kan. Sampai dewe yang ngono ngajari online PS3. Loh kan aku urut-urutane. Lah iya itu kalau yang keliru itu. Iya, karena kan kalau online kan tutorial kan pasti lengkap. Ini urut-urutannya, caranya kayak gini, pakai ini. Ya boleh mau langsung di connect no internet yo. Iya, kesasar ya enggak apa-apa. Kadang-kadang orang nonton cuma di skip ya salahnya dhewe. Ya ora apa-apa rezekiku. Iya. Oke, itu teman-teman buat para yang mau ngerental entah PS3, PS4, PS5, terutama yang sudah kita bahas tadi, soal PS4, pilihan teman-teman terutama yang mau ngerental, dari Mas Ferry sudah dikasih tipsnya, mau pilih yang ori, mau pilih yang hand, atau mau pilih yang clone, semua ada di toko sampean ya? Ada semua. Jadi tinggal pilih, nanti bisa konsultasi ke Mas Ferry atau ke karyawannya Mas Ferry yang cocok daerah Malang atau luar kota, gimana sebaiknya rentalnya seperti apa gitu ya. Oke, kayaknya itu sama pakar kita, kedatangan pakar Jakus Mas Ferry Pranto. Terima kasih Mas Ferry ya. Sama-sama. Iya, sampai ketemu di konten berikutnya teman-teman ya. Kalau ketemu Mas Ferry lagi ada yang disampaikan lagi Mas Ferry? Enggak ada. Oke, wes, terima kasih. Sampai ketemu di salam rental ya. Salam rental. 1, 2 apa 3 iki? Durung wayahe nyoblos sih. Gak enak iki opo iki. Oke wis, saya sama Mas Ferry mohon pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista. Hasta la vista ya. Apa itu? Sampai jumpa. Oh, ya.